Ya, nggak ada orang pintar dan orang bodoh, nggak ada. Orang hitam, orang putih nggak ada. Oh, nggak ada ya. Yang dilihat apa? Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu melihat, ya, bukan pada harta, ya, bukan karena fisikmu, tetapi Allah melihat daripada amal perbuatanmu dan hatimu. Tuh, yang dilihat tuh hati kita baik atau enggak, perbuatannya bagus atau enggak, amal solehnya banyak atau tidak, itu yang dilihat. Tapi berkaitan dengan harta, fisik enggak dilihat. Tuh. Jadi kita sama aja di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Ketakwaan kita. Ya, makanya di situ penting, ya, kita senantiasa untuk taat kepada Allah. Bahkan kiai saya itu bilang, dulu saya ingat kalau kiai itu bilang, yang paling enak sebenarnya orang miskin yang taat kepada Allah. Gimana kayaknya itu? Iya, kalau orang kaya dan kekayaannya tidak digunakan di jalan Allah, hati-hati, pertanyaannya panjang. Bisa jadi orang kaya itu nanti masuk surganya terakhir. Yang tadi ya, punya kekayaan triliunan gitu, itu masuk surganya paling akhir. Kenapa? Ya, dihitung semua. Dari mana kekayaannya, sumbernya dari mana saja. Kemudian dibelanjakan kemana, itu panjang. Orang miskin tadi udah ribuan tahun masuk surga, ini masih dihitung. Oh, enakan orang miskin apa orang kaya kalau gitu? Nggak mau miskin juga, saudara. Nyusahin orang juga gitu. Ini seandainya perbandingan seperti itu. Tapi kalau nggak ada ilmunya, ya bahaya juga miskin. Nggak ada ilmunya orang kaya bahaya juga. Yang bagus ada ilmunya semua. Ya, selamat belasan ketika miskin, selamat ketika kaya, selamat. Jadi kalau hari ini kita merasa miskin, nggak ada ilmu, bahaya. Karena miskin cenderung pada kekufuran. Oh iya ya, jadi miskin juga kufur juga bisa. Kenapa? Dia merasa nggak mendapatkan nikmat dari Allah. Allah nggak adil sama saya udah taat ibadah, aku miskin terus. Emang ketaatan itu akan linear dengan kekayaan? Enggak. Kekayaan itu suatu yang beda. Oh beda ya? Nggak ada ketika taat kemudian nanti jadi kaya raya. Enggak. Ya, ketaatan itu nanti akan dihitung sendiri. Tadi yang melihat justru ketaatannya, amalnya, yang dilihat hatinya. Nah, ini ya, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian saya lanjutkan al-maqalatul asirah, ya, yang ke-10. An ba'di zuhadi, dari sebagian orang-orang yang zuhud. Kita sering dengar kata zuhud, ya. Zuhud itu apa sih? Nah, ini diterjemahkan oleh musannif kitab ini. Wa hum alladziina ihtaqaru ad-dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadara daruratihim. Jadi yang disebut dengan zuhud itu, ini pengertiannya beliau nih, pengarang kitab ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap, melihat dunia itu adalah sesuatu yang hina, dan mereka tidaklah mengambilnya kecuali hanya sedikit, hanya sekedar kebutuhan hidup mereka. Jadi orang-orang yang zuhud itu menganggap harta itu hina. Kalau kita kan enggak ya. Dia menganggap harta itu hina dan hanya sekedar mengambil untuk kebutuhan mereka, bekal ibadah, udah, gak lebih. Ya, jadi saya ingat tuh kalau orang-orang soleh seperti itu tuh, ya Allah, harta itu gak terlalu penting. Saya dulu waktu di Jawa Timur waktu S2 itu, kiai-kiai saya itu pagi, siang, malam mengajar. Pesantrennya itu luasnya 24 hektar pesantrennya. Santrinya ada waktu itu ya, terus saya 16.000. Jadi kiai saya itu kadang keliling tuh, dari mulai SMP, ngajar, SMA, kemudian Mahat Ali, terus muter seharian. Nggak pernah nanyain mau digaji berapa, udah nggak pernah nanya. Udah pokoknya dia nikmat aja ngajarin. Udah, dan nggak istilahnya nanti punya apa, nggak mikirin. Itu enak juga hidup begitu. Kalau misalnya mau kemana-mana ya udah ada yang nganterin, ya. Kemudian mau beli kitab ada istilahnya semua. Jadi memang harta nggak punya tapi kitabnya banyak.
Ya saya juga dulu nggak punya apa-apa, hanya kitab itu. Saya ingat banget loh, saya berangkat dari Jakarta ke Jawa Timur tuh ada 12 dus besar. 10 diantaranya kitab, 2 dusnya paling pakaian atau baju, selebihnya kitab. Ya, ketika dari sana tambah banyak lagi. Nyewa satu mobil hanya untuk barang-barangnya kitab doang. Ya karena yang kita baca itu nggak ada punya apa-apa istilahnya. Nah, mereka para ulama seperti itu, ya, menganggap yang dunia itu, ya, hanya hina. Itu orang-orang yang zuhud, ya. Nah, apakah kita menganggap hina? Ya, kita hanya hati-hati saja dengan harta. Jangan sampai kita itu diperbudak harta. Harta sekali lagi letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau di tangan, insya Allah akan mudah mengeluarkannya. Kalau di hati akan berat untuk mengeluarkannya. Nah, orang-orang yang zuhud ini mengatakan, ya, apa kata mereka? Ya, dikatakan di sini, man adnaba dzamban wa huwa yadhhab. Ya, barang siapa yang berbuat dosa dan kemudian dia tertawa, berbuat dosa tertawa, fa inna allaha yadkhulun nar wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan dia akan menangis. Ada orang berbuat dosa tertawa, ada ya? Tuh banyak. Kenapa? Enggak merasa berdosa. Kadang ada tuh, saya ada viral tuh artis, nggak apa-apa saya masuk neraka, nanti bikin pesta di neraka sama artis-artis itu. Ya Allah, ente belum paham, neraka boro-boro bikin pesta, ya, untuk bisa bernafas saja susah itu beratnya, penderitaan dan penderitaan, bagaimana mau bikin pesta? Itu Masya Allah. Nah, orang yang berbuat dosa dan dia tertawa, maksudnya apa? Ini terjemahannya, dia tertawa lalai, tidak mau, ya, mohon ampun, tidak mau untuk memperbaiki dan tidak peduli ketika dinasehati. Ini tertawa maksudnya. Ya, jangan sampai orang berbuat dosa itu dinasehati, dikasih masukan, tertawa dan nggak peduli. Nah ini, dia akan menangis, akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ini kata ahli zuhud. Kemudian waman ata'a wa huwa yabki, ya, dan barang siapa yang taat dan dia menangis, haya'u minallahi ta'ala khaufan minhu ta'ala ala taksirihi fi tilka ta'ati, dan dia malu kepada Allah, takut kepada Allah. Dan kenapa takut? Karena dosa-dosanya dan sedikit ketaatannya, sedikit amalnya, menangis. Bagus ya. Jadi orang itu merasa sedikit amalnya, jangan merasa banyak amalnya. Kalau banyak amalnya, oh udah, nggak usah amal lagi, udah banyak amal saya cadangannya. Ya, merasa sedikit amal dan merasa banyak dosa sehingga dia menangis. Apa kata musolit kitab ini? Kata ahli zuhud tadi, fa inna allaha ta'ala yadkhulul jannah wa huwa yadhhak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dia akan tertawa, tersenyum bahagia. Jadi kalau di dunia ini berarti banyak-banyak menangis, ya, jangan banyak tertawa. Coba kalau orang yang banyak tertawa harusnya bahagia, ya, benar nggak? Masih ingat nggak banyak artis lawak yang pekerjaannya buat orang tertawa? Ini nih kita ibrohnya, ya kan? Banyak yang sudah meninggal kan? Iya kan? Harusnya dia awal muda itu panjang umur karena tertawa terus. Ternyata ada dosa yang dia, para pelawak itu nggak sadar. Apa dosanya? Membuat orang lalai. Jadi boleh tertawa sekali-kali, tapi kalau tertawa terus, lah memang pekerjaannya bikin tertawa terus setiap hari itu kerjanya itu, maka bisa jadi nanti Allah ambil. Ini bahaya, meninggal aja duluan orang-orang pelawak. Tuh, sakitnya kadang berat-berat loh. Iya, serius. Kadang kanker otak, kadang stroke, nggak bisa ngomong, nggak ngomong lagi dia, nggak bisa lawak lagi dia.
Oh, jadi yang bagus tuh jangan sering tertawa ya, sering menangis. Oh gitu ya. Jadi saya tertawa terus setiap hari, Ustaz, kurangi. Bukannya nggak boleh. Kalau tertawa terus nanti takutnya hati itu mati. Susah menerima kebenaran kalau tertawa terus. Nah, ini ya, anwar di suhad atau zuhud, orang-orang yang zuhud itu menerangkan seperti banyaklah taat kepada Allah dan banyaklah menangis kepada Allah. Kenapa menangis? Karena malu kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak, ibadah kita sedikit. Ya, kan ada cerita tuh. Ada orang yang ibadahnya 500 tahun. Di dalam kitab juga. Ya. Di dalam kitab diterangkan, orang ini hidupnya 500 tahun, ibadahnya 500 tahun itu ibadah terus. Ya, mungkin 500 tahun lebih, tetapi ibadahnya dia 500 tahun. Kemudian dia menghadap Tuhannya, menghadap Rabbnya. Ya. Kemudian fa'adkuru a'mali, dia menyebutkan amal-amalnya, sholatnya, hajinya, baca Qur'annya. Ya. Kemudian kata Allah, lam akbilha, aku tolak semuanya. Wah, kaget. Ini orang 500 tahun, kita kan nggak sampai 500 tahun hidupnya kan. Paling banter 100 tahun juga belum tentu. Ini orang 500 tahun ibadah. Karena dia menyombongkan atas amal-amalnya, dia pikir bisa mengalahkan nikmat Allah yang banyak. Kata Allah dalam kitab terang, aku tolak semuanya. Karena dibandingkan amal-amalku, dibandingkan nikmat-nikmatku, amalku kalah semuanya. Coba, sekarang ditanya oleh Allah, kamu bisa ibadah sholat, kamu tahu di mana tempat wudhu? Tahu. Dengan apa? Dengan mata. Oke. Kamu rajin baca Quran? Ya. Dengan apa engkau melihat Quran itu? Dengan mata. Ya. Kamu bisa mengeluarkan zakat, sedekah dan semuanya, haji. Kau bisa tahu tempat-tempat di mana? Dengan apa? Dengan mata. Dengan mata saja nikmatku tentang mata, hapus seluruh amalnya, bangkrut dia, habis. Kembalikan nikmat mata itu. Apakah bisa tanpa mata? Ya, kamu bisa melakukan amal-amal yang tadi kamu sebutkan? Tidak, ya Allah. Maka masuk kamu ke dalam neraka. Nangis apa tadi yang sudah menyombongkan atas amal. Makanya ya walaupun beramal kita nggak usah sombong banyak amal, dibandingkan nikmat Allah masih banyakkan nikmat Allah. Iya ya, iya. Coba dengan satu nikmat mata habis seluruh amal-amal dia. Masya Allah, nangis. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Maka karena dia mengatakan dengan rahmat-Mu, ya Allah lipat gandakan amal-amal dia, bisa sampai 100 bahkan 700 kali lipat, maka dia masuk ke dalam surga ya Allah. Jadi masuk ke surganya Allah itu dengan rahmat Allah. Oh berarti bukan dengan amal kita, iya, tapi wasilahnya amal juga, jangan salah ya. Karena Allah akan merahmati orang-orang yang beramal tentunya. Ya, jangan salah ini. Oh masuk surga dengan rahmat Allah, sambil ngantuk-ngantuk dengarnya kan, misalnya, udah nggak usah amal, yang penting dengan rahmat Allah. Iya, Allah akan merahmati, tapi juga orang yang beramal. Tapi kita nggak boleh sombong, maksudnya dengan amal-amal kita. Nah ini ya, yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita kaji pada pagi hari ini menambah iman kita, menambah keimanan kita, dan lebih penting kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.